kita menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, berkatilah kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah juga kakak-kakak pelayan yang ingin memberitakan firman-Mu agar dapat beritakan firman-Mu dengan baik. Berkatilah kami juga agar dapat mengerti apa yang kakak-kakak pelayan sampaikan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Lagu pembuka diambil dari Kidung Jemaat 46, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang, sabdanya bersertamu di ngara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kembali lagi kami ke hadapan-Mu ya Allah untuk membaca firman Tuhan ini. Ya Allah, berkatilah firman ini agar berguna bagi kami maupun sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku dikasihaninya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi, sesuai dengan pembacaan firman kita pada hari ini, di sini mau menjelaskan tentang kisah Rasul Paulus dengan Timotius anak rohaninya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan secara pribadi kepada Timotius. Surat ini dibuat karena pada saat itu Timotius harus memberitakan Injil di Efesus, dan pada waktu itu
di Efesus sedang terjadi banyak pengajaran sesat. Paulus pertama kali berjumpa dengan Timotius pada saat melakukan perjalanan ke Derbe dan Listra. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Pada saat itu, Paulus menginginkan Timotius untuk mengikuti dia dalam perjalanannya. Tapi nanti bisa buka pada Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Dalam bacaan kita di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, khususnya pada ayat yang ke-12, Paulus mau memberikan pengalaman imannya kepada Timotius. Dimulai dengan Paulus menyatakan ungkapan syukurnya kepada Yesus atas perubahan hidup, bahkan sampai dipercayakan untuk memberitakan Injil. Di sini Paulus tidak ragu mengakui bahwa ia dulunya adalah seorang yang terhujat dan penganiaya dan bisa dikategorikan sebagai orang yang jahat. Pada ayat yang ke-13. Tetapi pada ayat yang ke-14 sampai 15, di sini Paulus merasa empati kepada orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Karena itu, dia mau memberikan kasih karunia Tuhan, yaitu berupa keselamatan. Pada ayat ke-16, Paulus bersaksi bahwa justru orang-orang yang berdosa yang Tuhan cari untuk diselamatkan. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini yang dapat kita ambil adalah yang pertama, belajar dari Paulus yang menganggap Timotius sebagai anaknya, yang mengajarkan bagaimana kita harus tetap setia dan bertahan dalam melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Sehingga pada saat Paulus hendak melanjutkan perjalanan ke Makedonia, Paulus meminta Timotius untuk tetap tinggal di Efesus karena masih banyak orang yang terpengaruh oleh ajaran sesat pada saat. Yang kedua, sama seperti Paulus yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada Timotius, maka kita sebagai anak-anak teruna harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi saudara-saudara kita, bagi adik-adik kita, khususnya adik-adik kita di pelayanan LKTA, juga bagi teman-teman kita. Yang ketiga, sebagai anak Tuhan, kita juga memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, tapi bukan berarti seperti kakak pelayan yang tiap hari Minggu berdiri dan berkhotbah, atau seperti pendeta yang kita biasa lihat di ibadah, tetapi melalui kehidupan kita sehari-hari dalam sikap, tindakan, tutur kata, serta bagaimana kita mencerminkan diri kita sebagai anak Tuhan. Contohnya, kita berani mengatakan tidak untuk hal-hal negatif, seperti ketika kita diajak bolos, atau seperti kita diajak merokok, kita berani untuk mengatakan tidak. Karena lewat sikap itulah kita dapat menjadi contoh bagi orang lain. Kita harus setia dan menjadi contoh serta teladan yang baik bagi adik-adik, khususnya yang kita di pelayanan LKTA, agar kita tetap menjadi berkat bagi orang lain dimanapun, serta menjadi berkat untuk siapapun. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang berada dalam surga, puji syukur dan banyak terima kasih ya Bapa untuk kasih dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat hari ini kami boleh duduk bersama-sama untuk melakukan ibadah pada hari Minggu ini. Ya Bapa, pada saat ini kami bersehati ingin mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami lewat firman yang boleh kami bagikan
lewat firman yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini ya Bapak, kiranya firman ini boleh menjadi pedoman dan boleh menjadi tuntunan hidup bagi adik-adik dalam aktivitas dan keseharian mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, di pagi hari ini kami bersehati mendoakan untuk adik-adik pelayan kami. Kiranya Engkau senantiasa mau memberkati dan mau senantiasa menopang dalam segala aktivitas dan yang mereka lakukan di rumah mereka pada saat hari ini, khususnya pada proses belajar yang mereka lakukan ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati pendidikan serta kehidupan mereka. Tuhan Yesus mau menjaga dan melindungi selalu. Kami juga berdoa untuk keluarga, Engkau tetap memberkati Papa, Mama, dan adik-adik mereka serta keluarga mereka. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapak. Pada saat hari ini kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami. Engkau kiranya memberkati gereja kami dimanapun berada. Engkau senantiasa mau melindungi dan menjaga aktivitas dan pelayanan yang boleh ada pada saat ini. Kiranya Engkau mau tetap menjadi pedoman untuk gereja kami ya Bapak. Pada saat ini kami juga bersehati ya Bapak ingin mendoakan negara kami Indonesia, khususnya daerah Makassar. Engkau tetap memberkati kami ya Bapak, masyarakat yang boleh ada di sini dengan aktivitas dan pekerjaan yang boleh ada. Engkau selalu boleh memberkati dan menjadi pedoman untuk kehidupan kami ya Bapak. Ini doa syukur sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagu penutup diambil dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga aku mengikutnya. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang satu minggu ini. Kiranya Engkau memberkati dan mau menjaga kami. Dan kiranya ibadah kami ini, firman yang boleh kami dengar, boleh menjadi pedoman untuk setiap langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini serta hari-hari ke depannya. Ini doa syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.